Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini dalam pembahasan kitab Al-Haqqul Ablaj fi Dahdi Syubuhati Mafhumil Bid'ah lil Arfaj, atau bantahan terhadap kekeliruan seorang yang bernama Abdul Ilah Al-Arfaj tentang pemahamannya berkaitan dengan bid'ah oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullahu ta'ala. Kita masih membahas syubhat yang kelima, di mana penulis yaitu Abdul Ilah Al-Arfaj yang dibantah, dia ingin untuk melegalkan bahwa ibadah itu enggak harus ada dalilnya. Artinya ibadah itu tidak tauqif, berhenti pada dalil. Itu yang ingin digolkan sama dia. Sehingga dia membawakan riwayat-riwayat yang itu diarahkan kepada dia kepada makna tersebut, bahwasanya ibadah itu enggak harus dengan dalil. Yang sudah kita bantah bahwasanya wudhunya Bilal, salatnya Bilal setelah setiap selesai wudhu, itu kata dia merupakan bukti bahwa para sahabat, diantaranya Bilal bin Rabah, mereka melakukan ibadah meskipun tanpa ada dalil. Dan ini sudah kita bantah di pertemuan sebelumnya. Demikian juga yang dilakukan oleh Khabbab ibnul Arad, yang ketika Hubaib bin Adi, ya Hubaib bin Adi radhiyallahu taala anhu, yang ketika mau dieksekusi mati, beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini juga menurut mereka menunjukkan bahwasanya ibadah enggak harus dengan dalil. Buktinya Hubaib melakukan sholat 2 rakaat sebelum dieksekusi mati, menunjukkan bahwa Hubaib tidak pernah mendapatkan itu dari Nabi SAW. Dan ini sudah kita bantah juga pada pertemuan yang lalu. Sampai pada syubhat yang kelima, yang terakhir, belum kita tuntas membantahnya, yaitu berdalil dengan kisah sahabat yang mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas di dalam sholatnya. Di sini ada 2 kisah yang sudah kita sampaikan, hampir mirip. Yang satu kisahnya Sariyah, Amirus Sariyah, pemimpin pasukan, yang setiap kali mengimami sholat maka dia mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas. Dan yang kedua adalah imam Masjid Quba, yang sama juga dia
mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas di setiap rakaatnya. Hanya saja bedanya, kalau kisah pemimpin pasukan itu, ya ketika ditanya, kenapa engkau sering membaca surat Al-Ikhlas dalam sholatmu? Maka dia mengatakan, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbuha. Karena surat Al-Ikhlas itu terkandung di dalamnya sifat-sifat Allah dan aku mencintainya. Maka kemudian Nabi memberikan kabar gembira, fa'akhbiruhu bi anna Allah yuhibbuh. Kabarkan kepada dia Allah juga mencintainya. Adapun Imam Masjid Quba, maka Nabi SAW mengabarkan bahwasanya hubbuka iyyaha tudkhilukal jannah, yudkhilukal jannah. Kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas itu memasukkan engkau ke dalam surga. Hanya saja itu perbedaannya. Tapi sudah kita bantah di pertemuan yang lalu. Bantahan yang pertama kita ringkas, orang yang berdalil dengan kisah surat Al-Ikhlas ini, mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas, tujuannya sama seperti syubhat-syubhat sebelumnya, yaitu ingin untuk melegalkan bid'ah, bahwasanya boleh ibadah itu tanpa dalil. Maka ini tentu menyelisihi dalil-dalil itu sendiri, di mana dalil-dalil menunjukkan ibadah itu nggak boleh dikarang-karang sendiri. Ibadah harus berhenti pada dalil dan juga berdasarkan ijma'. Kemudian bantahan yang kedua yang sudah kita bahas juga, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, aku tidak pernah mendapati ucapan para ulama dari 4 madhab atau selainnya yang kemudian mensunnahkan untuk mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas dengan tujuan memang surat Al-Ikhlasnya itu. Itu kata beliau tidak pernah didapati para ulama membolehkan atau mensunnahkan hal tersebut. Kemudian sampai halaman 121 kata Syekh, qala Ibnu Battal wa ma taraddudu suratin wahidatin fir rak'ataini fa fil wadihah an Malikin la ba'sa bihi wa rawa Ibnul Qasim an Malik fil Utaibah annahu su'ila an takriri qul huwallahu ahad fin nafilah fakarihahu wa qala hadha mimma ahdathu. Ibnu Battal mengatakan, dan adapun mengulang-ulang surat Al-Ikhlas di dalam 2 rakaat, maka dijelaskan, diriwayatkan dari Malik bahwasanya itu tidak mengapa. Yang mengulang-ulang 1 surat pada 2 rakaat. Jadi misalnya seperti rakaat pertama saya membaca Qul ya ayyuhal kafirun, selesai Al-Fatihah ya. Kemudian di rakaat kedua selesai Al-Fatihah saya juga membaca surat Al-Kafirun. Maka kata beliau la ba'sa bihi, itu tidak mengapa hukumnya. Wara Ibnul Qasim, dan diriwayatkan oleh Ibnul Qasim dari Malik bahwasanya beliau ditanya tentang mengulang-ulang bacaan Qul huwallahu ahad dalam salat sunnah, maka beliau pun membencinya, seraya mengatakan ini merupakan perkara-perkara yang diada-adakan oleh mereka. Wa makna karahatihi litakririha yuridu fi raqatin wahidatin yukarriruha miraran. Maksud daripada membenci mengulang-ulang bacaan surat Al-Fatihah yaitu di 1 rakaat yang sama diulang-ulang. Jadi beda dengan tadi ya. Kalau tadi yang nggak apa-apa itu 2 rakaat. Adapun yang ini 1 rakaat tapi diulang-ulang suratnya itu, maka itu makruh. Wa fi hadithi Anas hujjatun liman ajaza takriraha fil faridah fi kulli raq'atin liqaulihi alaihi salatu wassalam lilladzi kana yukarriruha hubbuka iyyaha adkhalakal jannah fadalla dzalika ala jawazi fi'li walau lam yajuz la bayyana lahu dzalik li'annahu bu'itha mu'alliman.
Itu dalam sholat sunnah tadi. Adapun dalam sholat wajib, maka boleh mengulang-ulang bacaan dalam satu rakaat. Berdasarkan sabda Nabi SAW tadi, kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas itu memasukkan engkau ke dalam surga. Maka itu menunjukkan hukumnya boleh. Seandainya itu tidak boleh, maka tentu dijelaskan oleh Nabi SAW, karena beliau diutus oleh Allah itu sebagai mu'allim, sebagai orang yang mengajarkan ilmu, bukan menyembunyikan ilmu. Qala Ibnu Daqiqil Aid, qauluha fayakhtimu biqul huwallahu ahad yadullu ala annahu kana yaqra'u bi ghairiha. Hadis yang sudah kita baca, bahwasanya imam yang mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas itu disebutkan fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Dia itu selalu menutup bacaannya dengan qul huwallahu ahad. Nah, kata-kata menutup bacaannya itu menunjukkan berarti ada surat lain yang dibaca sebelumnya. Mungkin dia membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la, atau setelah itu surat Al-Kautsar, atau setelah itu surat Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, baru kemudian terakhir ditutup dengan kulhu. Itu. Wadh-dhahir annahu kana yaqra'u qul huwallahu ahad ma'a ghairiha fi raq'atin wahidah. Maka yang nampak dari hadis tadi, imam tersebut membaca qul huwallahu ahad dengan surat-surat lain di satu rakaat. Wa yakhtimu biha fi tilka raq'ah. Dan kemudian dia menutup setiap rakaat itu dengan qul huwallahu ahad. Wa in kana al-lafdhu yahtamilu an yakuna yakhtimu biha fi akhir raq'atin yaqra'u fiha surah wa 'ala al-awwal yakunu dhalika dalilan 'ala jawazil jam'i baina surataini fi raq'atin wahidah. Kalau maknanya demikian, maka berarti itu menjadi dalil akan bolehnya menggabungkan dua surat atau lebih dalam satu rakaat. Jadi dalam satu rakaat itu boleh menggabungkan dua surat atau lebih. Berdasarkan dalil tadi, kalau memang pemahamannya seperti itu. Illa an yazidal fatihah ma'aha. Yang pasti harus ada al-fatihahnya. Jangan menggabungkan surat mulai Al-Baqarah sampai An-Nas diwoco kabeh dalam satu rakaat tapi gak maca al-fatihah. Ya batal, karena al-fatihah merupakan apa? Rukun. Ya, merupakan rukun dalam salat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam innaha sifatur rahman yahtamilu an yurada bihi anna fiha dzikru sifatir rahman. Di hadis tadi katanya surat qul huwallahu ahad itu adalah sifatnya Ar-Rahman. Apa maksudnya sifatnya Ar-Rahman? Kemungkinan yang dimaksud adalah di dalamnya disebutkan sifat-sifat Allah. Ya, di dalamnya itu ada penyebutan tentang sifat-sifat Allah. Kama idza dzukira wasfun fa'ubbira an dzalika dzikr bi annahu al-wasf wa illam yakun dzalika dzikru nafsul wasf. Jadi bolehnya mensifati sesuatu dengan salah satu dari sifatnya. Contohnya gini. Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Jadi Nabi mensifati haji dengan salah satu amalan haji, yaitu wukuf. Tapi bukan berarti wukuf itu adalah haji secara keseluruhan. Karena ada yang lain. Ada ihram, ada tawaf, ada sa'i, ada lempar jumroh, hadyu, dan yang lainnya. Tapi Nabi hanya menyebutkan satu sifat saja dari ibadah haji, yaitu Arafah. Maka itu boleh dalam bahasa Arab. Wa yahtamilu an yurada bihi ghairu dzalik illa annahu la yahtassu dzalika biqul huwallahu ahad wa la'allaha khussat bidzalika li ikhtisasiha bi sifatir rabb ta'ala duna ghairiha. Nah, karena di dalam surat Al-Ikhlas itu dikhususkan penyebutan tentang Allah saja. Di dalam surat Al-Ikhlas tidak disebutkan tentang selain Allah. Tidak disebutkan tentang malaikat, tidak disebutkan tentang hari kiamat,
tidak disebutkan tentang Rasulullah SAW, tidak disebutkan tentang surga, neraka, enggak. Khusus yang dibahas dalam surat Al-Ikhlas itu siapa? Allah saja. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbu. Kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat yang imam ketika jadi imam itu dia ngulang-ngulang bacaan surat Al-Ikhlas karena dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada surat Al-Ikhlas itu karena kecintaannya kepada Allah. Nabi mengatakan kabarkan kepada dia Allah juga mencintainya. Yahtamilu an yurida bimahabbatihi qira'ah hadhihi surah. Ya, yang diinginkan adalah Allah mencintainya karena kecintaannya terhadap surat Al-Ikhlas. Dan dia cinta terhadap surat Al-Ikhlas karena kecintaannya kepada Allah. Wa yahtamilu an yakuna lima syahida bihi kalamuhu min mahabbatihi li dzikri sifatir rahman wa sihhati i'tiqadi. Atau bisa juga maksudnya Allah mempersaksikan, ya Allah mempersaksikan akan kecintaannya. Artinya kecintaan orang tersebut di-ACC sama Allah. Ada kecintaan seseorang yang gak diakui sama Allah. Ya enggak? Semua orang mengaku cinta kepada Allah, tapi apakah Allah mengakui cintanya? Enggak semua. Tapi ini, orang ini yang suka ngulang-ngulang bacaan surat Al-Ikhlas ini, cintanya diakui sama Allah. Tenanan wong iki cinta sama Allah. Dilegitimasi. Qala Ibnu Rajabin wa qad dalla haditsu Anas wa Aisyah ala jawazi jam'i suratain ma'al Fatihah fi raq'atin wahidatin min salatil fardhi. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yanhahu an dzalik. Kata Ibnu Rajab, hadis ini, hadis Anas dan juga Aisyah, ya dua kisah yang kemarin kita sampaikan, itu adalah dalil akan bolehnya menggabungkan dua surat bersama surat Al-Fatihah di dalam satu rakaat pada sholat fardu. Kenapa kok boleh? Karena Nabi tidak melarangnya. Wa yadullu ala annahu laisa huwal afdal li anna ashabahu istankaru fi'lahu. Ya meskipun dibolehkan, namun itu bukan amalan yang afdol. Karena para sahabat mengingkari perbuatan imam tersebut. Ya, Anda masih ingat ya kisahnya ya. Jadi para sahabat itu ketika diimami sama orang ini, dan orang ini mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas, sahabat ini gak srek. Makanya mereka wadul kepada Nabi SAW. Berarti menunjukkan pemahaman para sahabat itu bahwa perbuatan tersebut memang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Ya. Dan para sahabat itu pemahamannya tidak menerima sesuatu yang baru. Makanya mereka lapor kepada Nabi SAW tentang perbuatan imam tersebut yang mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas. Wa innama istankaruhu li'annahu mukhalifun lima ahiduhu min amalin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fi salatihim. Ya, mereka mengingkari bacaan imam itu yang ulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas itu. Kenapa? Karena selama ini yang mereka dapatkan dari Nabi enggak seperti itu. Walihada qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, karenanya Nabi ketika bertanya kepada imam tersebut, Nabi mengatakan ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk. Kenapa engkau tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh sahabat-sahabatmu? Jadi ini maksudnya Imam Quba itu. Ya, Imam Quba itu dia kan diancam sama jamaahnya. Kalau kau tidak merubah kebiasaanmu itu, ya, kalau kau tidak merubah kebiasaan, kami nggak mau. Kalau kau mengimami dengan cara seperti itu, kalau kau tidak merubahnya, maka kami tidak mau sholat bersamamu. Maka imamnya ini juga mengatakan nggak masalah. Ya. Maka ketika sampai di telinga Nabi SAW, Nabi menegur imam tersebut dengan mengatakan, kenapa kau wahai imam kok tidak melakukan seperti yang diperintahkan oleh jamaahmu itu? Ya, berarti di sini menunjukkan bahwasanya secara asal itu tidak disyariatkan. Fadalla ala anna muwafaqatahum fima amaruhu bihi kana hasanan
wa innama taghfara dzalika limahabbatihi li hadhihi surah. Hanya saja orang ini ditolerir karena dia itu mencintai surat Al-Ikhlas itu. Tapi yang lain anak kira hanya pengulangan saja. Kita ringkas yang perlu untuk kita baca. Di halaman 124. Ya, di halaman 124. Fa ana uhibbu an aqra'a biha. Aku suka membaca Al-Ikhlas itu. Fi kulli sholati, di setiap salatku. Taladzudan wa mahabbatan li dzikri sifati. Kenapa dia suka membaca surat Al-Ikhlas? Karena dia itu merasa nikmat. Ya, taladzudan itu artinya merasa nikmat. Wa mahabbah, dan mendapatkan kecintaan, kepuasan hati yang sangat mendalam ketika menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau sudah cinta sesuatu itu akan sering menyebut-nyebut yang dia cintai itu. Maka kalau orang cinta kepada Allah, dia sering membaca surat Al-Ikhlas itu karena Al-Ikhlas isinya berkaitan dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bukan karena dikhususkan surat Al-Ikhlasnya itu, bukan. Tapi memang karena dia cinta dengan surat Al-Ikhlas tersebut. Dia cinta dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang ada dalam surat Al-Ikhlas itu. Faraja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu bima qala, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbu limahabbatihi qira'ata hadhihi surah aw lima syahida bihi kalamu min mahabbatihi li dzikri sifati Rabbi azza wa jalla wa sihhati i'tiqadi wa fi hadza dalilun 'ala ridha bi fi'lihi dzalik. Ya, ini sama seperti tadi sahabat yang membaca ngulang-ngulang bacaan Al-Ikhlas itu sekali lagi adalah karena kecintaannya terhadap sifat Allah. Al-wajhu tsalits, bantahan yang ketiga, bidalalati ma taqaddama min adami fahmi ahli al-ilm anna qira'ata suratil Ikhlas tustahabbu fi kulli raq'atin aw salatin fa innahu tanazzulan yakunul istidlalu bihadzal hadits minal mutasyabih fala yasihhu an yuraddal muhkam wa huwa annal ibadati ala tauqifi li hadzal mutasyabih. Baik, sebelum kita baca bantahan yang ketiga, jadi bantahan kedua itu maksudnya adalah bedakan antara seseorang yang melakukan sesuatu, motifnya itu bukan karena zatnya itu, tapi karena motif-motif yang lain. Contoh, antum sedekah hari Jumat, motifnya apa? Ya kan, karena bayarannya dino Jumat. Ya, maka nggak masalah. Setiap Jumat antum sedekah. Kenapa? Yo aku duwe cairnya dino Jumat ya. Aku cairnya hari Jumat. Berarti dia itu sedekah hari Jumat, bukan yang dimaksud hari Jumatnya, bukan. Yang dimaksudkan sama dia bukan karena hari Jumatnya, bukan. Tapi yang dimaksudkan sama dia adalah karena memang saya dapat uangnya hari Jumat. Beda sama orang yang tiap Jumat sedekah karena Jumatnya, mengkhususkan. Ini dua hal yang berbeda. Nah, makanya orang ini membaca surat Al-Ikhlas bukan karena zat Al-Ikhlasnya, bukan karena zat surat Al-Ikhlasnya itu. Tapi dia mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas itu karena sifat Allah yang dia cintai, yang dia sukai di dalam surat Al-Ikhlas itu, makanya diulang-ulang sama dia. Kemarin kita sampaikan, Nabi itu dalam sholat malam, Nabi itu cuma membaca satu ayat, bukan satu surat. Satu ayat diulang-ulang sama Nabi SAW, yaitu ayat yang ada di akhir surat Al-Ma'idah. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, apabila engkau menyiksa mereka,
maka sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu. Dan apabila Engkau mengampuni mereka, sesungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu terus yang diulangi sama Nabi sepanjang malam. Bukan dalam rangka ayatnya, tapi dalam rangka adalah untuk mentadabburinya. Ya, jadi orang itu ketika dia mengulang-ulang bacaan, bukan karena dia meyakini ada khasiat tertentu dalam bacaan ini, kalau diulang-ulang sekian kali dapat ini, kalau dibaca sekian kali mendapatkan ini, enggak. Antum ngapalkan surat misalnya, masa sekali tok hafal? Harus diulang-ulang. Nah, apakah ketika antum mengulang-ulang bacaan surat ini berarti antum berbuat bid'ah? Tidak. Karena yang antum maksudkan adalah bukan suratnya, tapi yang antum maksudkan adalah hafalannya. Ya, antum tidak meyakini surat ini kalau dibaca sekian kali maka akan mendapatkan ini, enggak. Tapi antum mengulang-ulang itu karena menghafalnya. Jadi motivasinya beda. Nah, bantahan yang ketiga, taruhlah sudah para ulama menjadikan kisah sahabat yang mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas itu dijadikan oleh para ulama sebagai dalil akan disunahkannya membaca surat Al-Ikhlas di setiap rakaat atau setiap sholat. Tanazulan itu ngalah. Ya wis lah, anggap para ulama berdalil dengan kisah tersebut. Maka berarti ini namanya berdalil dengan sesuatu yang mutasyabih, sesuatu yang samar-samar. Sedangkan dalam kaidah nggak boleh kita menolak yang muhkam demi untuk mengambil yang mutasyabih. Itu kaidahnya. Jadi kalau ada sesuatu yang samar-samar, maka yang samar-samar ini harus diseret maknanya kepada yang muhkam. Yang muhkam itu adalah kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Tidak ada bid'ah hasanah. Itu yang muhkam. Allah tidak pernah mengizinkan siapapun untuk membuat syariat baru di dalam agama ini. Allah berfirman, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka apa-apa yang tidak pernah diizinkan oleh Allah? Ini yang muhkam. Nah, ada mutasyabih, kok ini ada hadis yang membolehkan berbuat bid'ah hasanah, berbuat syariat baru. Apa itu? Ini sahabat ngarang-ngarang amalan baru, yaitu ngulang-ngulang bacaan Al-Ikhlas. Terus gimana? Yang muhkam ini dibuang, belani yang mutasyabih? Tidak. Yang mutasyabih yang harus diseret kepada yang muhkam. Itu bantahan yang ketiga. Al-wajhur rabi', bantahan yang keempat, annal hadis yadullu ala annal mutaqarrir inda sahabah annal ibadat mabnaha ala tauqif. Justru kalau Anda perhatikan hadis tentang kisah sahabat yang mengulang-ulang bacaan Al-Ikhlas, di situ ada dalil yang sangat jelas bahwa sahabat itu memahami ibadah memang berhenti pada dalil. Buktinya apa? Buktinya mereka mengingkari imam tersebut. Ya kan? Seandainya mereka fine-fine saja dengan bid'ah hasanah, ya sudah, mereka nggak akan mengingkari imam tersebut. Tapi karena mereka ini mengingkari imam tersebut dan merasa aneh dengan perbuatan imam tersebut, sehingga mereka melaporkannya kepada Nabi SAW, maka itu berarti dalil para sahabat memahami ibadah harus mandek ke dalil, nggak boleh ngarang-ngarang ibadah sendiri. Itu fikihnya sahabat. Wadhalika annahum ma qabilu fi'lal ansari was sahabil akhar li'annahu mukhalifun li fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat awalnya enggak menerima imamnya itu ngulang-ngulang bacaan surat Al-Ikhlas, itu awalnya enggak menerima mereka. Ya, makanya mereka sampai melaporkannya kepada Nabi karena mereka tahu ini menyelisihi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayakuna hadanil haditsan minal adillatil katsirah ala annal asla fil ibadatil hadar wal tauqif.
Maka justru berdasarkan kisah ini dan hadis-hadis yang lain, semua menunjukkan bahwa hukum asal ibadah, ya, hukum asalnya, defaultnya, settingan awalnya ibadah itu apa? Haram, terlarang, tercegah, nggak boleh atau berhenti. Qala Ibnu Rajabin, berkata Imam Ibnu Rajab, li anna ashabahu istankaru fi'lahu wa innama istankaruhu li annahu mukhalifun lima ahiduhu min amalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi fi salatihim. Para sahabat mengingkari perbuatan imam yang mengulang-ulang bacaan Al-Ikhlas itu. Dan tidaklah mereka mengingkari kecuali karena mereka tahu itu menyelisihi apa yang mereka pelajari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya Nabi. Walihada qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk. Karenanya Nabi bertanya kepada imam tersebut, wahai fulan, opo kon gak nuruti konco-koncomu itu? Ya kenapa kau gak menuruti teman-temanmu untuk tidak mengulang-ulang bacaan Al-Ikhlas itu? Wali annahu mutaqarrirun inda ahli ilm annal ibadati mabnaha ala tauqif. Dan telah tetap di sisi para ulama bahwa ibadah itu dibangun di atas tauqif, di atas dalil. Ta'awwala ba'duhum fi'la hadaini sahabiyain bima la yata'aradu ma'a qa'idati tawaqquf wal hadari fil ibadat. Nah, karena sudah tetap di sisi para ulama bahwa ibadah harus dengan dalil, maka ketika datang kisah ini, para ulama berusaha untuk memalingkan maknanya kepada kaidah awal yang muhkam itu. Ya kan? Jadi kalau ada yang kayak ini kan syubhat ini kan? Ya, mutasyabih itu syubhat. Maka yang syubhat ini diarahkan maknanya kepada yang muhkam, yang jelas. Itu yang dilakukan oleh para ulama. Bi khilafi ma fa'alahul katib, berbeda dengan yang dilakukan oleh penulis kitab ini, yaitu Abdul Ilah Al-Arfaj. Dia membuang yang muhkam dan pakai yang apa? Mutasyabih. Nah, ini kelakuannya ahli bid'ah. Allah mengatakan, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Ya, adapun orang yang hatinya ada penyakit, ada penyimpangan, maka dia mengambil yang mutasyabih. Ya, dia mengikuti yang mutasyabih. Tujuannya apa? Untuk menimbulkan fitnah, menimbulkan kesesatan. Qala Ibnu Hajar wa qala ghairuhu yahtamilu an yakuna as-sahabi al-madhkur qala dzalika mustanidan li syai'in sami'ahu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Hajar, bisa jadi sahabat yang ngulang-ngulang bacaan surat Al-Ikhlas itu mungkin saja dia bersandar dengan ucapan Nabi yang pernah dia dengar sebelumnya. Bisa jadi. Imma bi tariqin nususiyah wa imma bi tariqil istinbad. Entah itu dia dengar langsung dari Nabi tentang bolehnya mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas, atau dia memahami, mengambil kesimpulan dari ucapan Nabi yang global atau perbuatan Nabi yang umum. Contoh, Nabi mengulang-ulang bacaan tadi, surat Al-Imran, Al-Maidah, diulang-ulang sama Nabi. Maka ketika itu sahabat ngelihat, oh berarti dia mengambil kesimpulan, oh berarti boleh dong mengulang-ulang bacaan dalam sholat. Ya. Dan memang boleh. Jadi antum itu kalau mentadaburi Al-Quran ketika antum sholat, ya ketika antum sholat malam misalnya yang waktunya panjang, antum melewati sebuah ayat yang memang betul-betul menancap di dalam diri antum. Maka ketika itu antum ulang-ulang terus supaya meresap ayat itu dalam diri antum. Contoh yang pernah kita alami ya, dulu kita pernah kena musibah. Ya dulu kita pernah kena musibah pas di bulan Ramadan. Kemudian kebetulan ketika itu
ana ada jadwal untuk jadwal jadi imam sholat taraweh. Ketika itu sampai pada ayat di surat Al-Hadid, Allah mengatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Anda bayangkan ya, antum lagi kena musibah. Apa musibah yang kena antum? Selama hidup antum, musibah apa yang antum pernah alami? Simpen. Setelah itu antum membaca ayat ini. Tidaklah musibah menimpa kalian atau musibah menimpa muka bumi ini kecuali musibah tersebut sudah dicatat di Lauhul Mahfuz sebelum terjadinya musibah itu. Dan itu mudah bagi Allah. Kemudian apa hikmahnya kata Allah? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak sedih, tidak berputus asa dari musibah yang menimpa kalian, dari kehilangan yang menimpa kalian, dan agar kalian tidak bangga dengan apa yang kalian dapatkan. Yo pantum kena ayat kayak gitu. Pas sama kejadian yang antum alami. Ya. Ada orang kehilangan motor, ya. Saya nota motorku. Aman di sini. Ada orang kehilangan motor, sedih, iya dong sedih. Kemudian dia membaca ayat ini, bahwasanya tidaklah musibah menimpa kalian kecuali sudah ditulis di Lauhul Mahfuz sebelum terjadinya musibah itu. Maka ketika itu pas kehilangan motor ini, peristiwa ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian kata Allah, agar kalian tidak sedih berputus asa dari apa yang kalian kehilangan, dari kehilangan yang kalian alami, supaya nggak putus asa, jadi move on, ya kan? Hanya move on, nggak berlarut-larut apa? Sedih, dan agar kalian tidak bangga, tidak terlalu gembira dengan pencapaian-pencapaian kalian. Ya, ini ayat tak ulang-ulang terus sama saya. Anak ketika baca ayat ini tak ulang-ulang terus. Kenapa? Supaya benar-benar bisa meresap dalam diri anak. Supaya benar-benar bisa hilang kegalauan anak ketika itu. Galau ketika itu jamaah. Ya. Ya adalah pokoknya yang bikin galau. Ya. Biasa anak muda. Baik. Anak kira itu dari syubhat yang ke-5. Sekarang halaman 125 kita masuk syubhat yang ke-6. Kata beliau, raddu istidlalihi bitikrari qiraati suratil Ikhlas fi haditsin akhar. Bantahan terhadap pendalilan Abdul Ilah Al-Arfaj ini dengan kisah diulang-ulangnya membaca surat Al-Ikhlas tapi di hadis yang lain. Jadi total ada 3 berarti ya. Syubhat yang ke-5 itu ada 2 hadisnya. Sahabat yang mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas. Nah ini juga sama, membaca surat Al-Ikhlas tapi beda kisahnya. Kita baca. Qala, berkata Abdul Ilah Al-Arfaj. Ini syubhatnya ya. Al-Khamis, yang ke-5, iltizamu ahadis sahabati radhiyallahu anhum qira'ata suratil Ikhlas fi kulli raq'atin min qiyamihi fil lail. Bahwasanya ada salah seorang sahabat yang berkomitmen untuk mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas di setiap rakaatnya pada sholat malamnya. Jadi dia melakukan sholat malam, tapi rakaat 1 Al-Ikhlas, rakaat 2 Al-Ikhlas maneh, rakaat 3 Al-Ikhlas maneh, 4 Al-Ikhlas maneh, terus Al-Ikhlas Al-Ikhlas gitu. Faqad sami'a Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha. Nah, ternyata bacaannya ini didengar sama seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri.
Ya, dia waktu itu malam, ya mungkin lagi jalan ngelewati rumah salah seorang sahabat. Kemudian dia mendengar ada sahabat yang mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas ini dalam sholat malamnya. Wa annahu yataqalluha. Dan Abu Sa'id Al-Khudri ini seakan-akan menganggap remeh. Ya, menganggap remeh amalan sahabat ini. Ini kalau kita ya. Kalau kita ada imam baca surat Al-Ikhlas, setiap sholat baca surat Al-Ikhlas. Sekarang misalnya sholat subuh Al-Ikhlas, nanti maghrib Al-Ikhlas maneh, isya Al-Ikhlas lagi gitu. Maka terkadang kita meremehkan, ala cemen Al-Ikhlas tok, apa liku tok, nah itu ya, seakan-akan meremehkan. Maka kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Jadi ojo diremehno. Wa zada fi riwayah anna rajulan qama fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u minas sahari qul huwallahu ahad la yazidu 'alaiha. Ini juga dalam riwayat yang lain sama. Seorang membaca surat Al-Ikhlas dan dia tidak menambah surat Al-Ikhlas itu. Baik. Bantahannya, sebenarnya ini bantahannya juga sama seperti syubhat sebelumnya. Ya, kita baca saja. Al-wajhul awal, bantahan yang pertama, laisa fi hadzal hadithi anna sahabiyya yataqassada tikrara qiraati suratil Ikhlas li annaha mustahabbatun lidzatiha. Di dalam hadis tadi tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya para sahabat tersebut memang sengaja mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas karena zatnya surat Al-Ikhlas itu. Bukan. Bal li annahu khasya'a inda qiraatiha wa tadabbaraha. Karena dia ketika membaca surat Al-Ikhlas itu dia sedang mentadaburi. Berarti ini dalam konteks tadabbur. Namanya tadabbur itu ya diulang-ulang. Ya kan, sampai benar-benar apa tadi? Meresap. Bukan karena zatnya. Fasara yukarriruha tadabburan wa khusyu'an. Fala mani'a an yukarrira ahadun ayatan aw suratan tadabburan wa khusyu'an. Maka kalau kayak gitu boleh. Ya, tidak terlarang seseorang mengulang-ulang ayat atau mengulang-ulang surat sebagai konteks tadabbur. Tapi ya sing diulangi aja kebacut. Nun iku tok sing diulang-ulang. Walaisa hadza ibtida'an, dan ini bukan termasuk bid'ah. Li'annahu dakhilun fi jumlati ta'abbudi bi umumil qiraati wat tadabbur. Karena peristiwa ini, perbuatan ini itu masuk ke dalam cakupan tadabbur. Wa taqaddam anna hunaka farqan baina ta'abbudi bil itlaq wa fil jumlah wa baina taqyidi wa takhsis. Maka sudah pernah kita sampaikan, bedakan antara beribadah secara mutlak dengan beribadah secara terikat. Ya, fa inna man karraraha lidzatiha ta'abbudan waqa'a fi ta'abbudi bil ibadatil muqayyadah wa huwa al manhiyu anhu syar'an. Falamma kana fi'lu sahabi muhtamilan fa innahu yahmilu 'ala al-ihtimal alladhi la yata'aradu ma'a syara'. Wa huwa annal ibadati qa'imatun 'ala tawaqqufi wal hadar. Kita perhatikan di sini. Kata beliau, bedakan antara ibadah secara mutlak dengan ibadah yang memang dia itu terikat. Kalau ibadah secara mutlak, yaitu memang tidak bermaksud mengikat sesuatu. Misalnya antum ya lagi jalan jogging misalnya sambil berzikir,
Subhanallah, subhanallah, atau sambil istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Antum ulang-ulang terus. Nah, pengulangan-pengulangan ini itu tidak antum ikat dengan apa? Jumlah tertentu. Tidak antum ikat dengan waktu tertentu, tapi antum apa kan? Antum lepas. Wis pokoknya baca istighfar berapapun bilangannya. Maka ini bukan bid'ah. Tapi kalau antum memang sengaja membaca istighfar, antum ikat istighfar ini dengan bilangan tertentu, atau jumlah tertentu, atau tempat tertentu, atau waktu tertentu, maka ini apa? Bid'ah. Antum istighfar memang antum khususkan ketika masuk mobil. Masuk mobil atau starter motor, astagfirullah. Ya. Memang antum ikat dengan waktu. Jadi istighfar diikat dengan waktu. Sengaja memang digabungkan dua hal ini. Hukumnya apa? Bid'ah. Tapi kalau di situ antum lepas, antum nyetar mobil, astagfirullah. Bukan dalam rangka mengaitkan antara istighfar dengan nyetar mobil, enggak. Enggak ada kaitannya. Memang antum mengucapkan istighfar tidak dikaitkan dengan hal apapun. Maka ini hukumnya boleh apa tidak? Boleh, mutlak, bebas. Bingung jamaah? Enggak ya? Iya. Nah, maka kata beliau, kalau ada orang yang beribadah dengan suatu ibadah tertentu, kemudian dia ikat dengan ikatan-ikatan waktu, bilangan, atau tempat, ya, apalagi waktu, bilangan, tempat, ya, sebab, ya kan? Maka yang seperti ini hukumnya bid'ah. Falamma kana fi'lus sahabi, maka perbuatan sahabat yang mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas itu, maka itu bukan dalam rangka mengkhususkan, mengaitkan dengan bilangan tertentu, atau dengan waktu tertentu, atau dengan tempat tertentu. Nggak ada. Konteksnya itu diulang-ulang karena tadabbur. Ya, karena tadabbur itu. Al-wajhu tsani, bantahan yang kedua, annal ulama yatanaqaluna al-haditsa syarhan wa bayanan wa lam yafham ahadun minhum anna hadza dalilun ala annal ibadati ghairu tawqifiyah. Fahal yaqilu an yajhala al-ulama'u dalalat al-hadithi ala hadha am annahum taraku hadha al-fahma li'ilmihim annahu khata'un la yultafatu ilaihi. La syakka annahum tarakuhu li'ilmihim. Iya, kayaknya ada yang kurang itu. Bukan li'ammihim, ya, li'ilmihim harusnya. Li'ilmihim annahu fahmun saqit. Bantahan yang kedua, para ulama yang menyebutkan hadis ini, mereka menyebutkan hadis ini, bahkan mensyarah, menjelaskan hadis ini. Tapi ternyata tidak ada seorang ulama pun yang memahami, mengambil kesimpulan bahwasanya hadis ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa ibadah itu bukan tauqif. Ibadah itu boleh tanpa dalil. Tidak ada ulama yang berdalil dengan kisah ini untuk menunjukkan ibadah itu boleh meskipun nggak ada dalilnya. Padahal ulama dari zaman ke zaman itu meriwayatkan hadis ini. Maka apakah mungkin para ulama tidak tahu kalau ternyata hadis ini adalah dalil akan bolehnya beribadah tanpa dalil? Atau memang mereka tidak berdalil dengan hadis ini karena mereka tahu bahwasanya pemahaman tersebut adalah pemahaman yang keliru. Ya, memahami hadis ini bahwasanya ini dalil akan bolehnya ibadah meskipun gak ada dalilnya, para ulama tahu itu pemahaman yang keliru. Makanya mereka tidak menggunakan hadis ini untuk pemahaman tersebut.
Wa hadza kafin fi adami sihhatil istidlal bih. Maka ini sudah cukup untuk membantah pendalilan tersebut. Al-wajhu tsalits, bantahan yang ketiga, annal adillata wal athara wal ijma'a wadihatun fi annal ibadati ala tauqifi wal hadari mutlaqan. Dalil-dalil Al-Quran, riwayat-riwayat para sahabat, ijma' para ulama sangat terang benderang bahwa ibadah itu berhenti pada dalil secara mutlak. Fala yutraku hadzal aslu li hadhil adillatil muhtamilah. Maka enggak boleh meninggalkan yang muhkam demi untuk mengambil yang mutasyabih. Yang muhkam itu yang pasti, sedangkan yang mutasyabih masih belum pasti. Kok bisa meninggalkan yang pasti demi untuk yang tidak pasti? Antum tak kasih pilihan, tapi nanti aja ditagih beneran ya. Misalnya ini, antum milih mana? Tak kasih uang 1 juta langsung sekarang ini cash, atau 1 miliar tapi 10 tahun lagi. Nah 10 tahun lagi tapi baru tak kasih 1 M. Nah, 1 M 10 tahun meneng, belum tentu juga anak masih hidup. Nah, mending 1 juta sajalah saiki. Tapi sudah ditagih temenan loh ya. Maksudnya kita ingin memberikan gambaran bahwasanya muhkam itu pasti, sedangkan mutasyabih itu masih belum pasti, samar-samar. Maka kaidahnya sesuatu yang pasti nggak boleh ditinggalkan demi untuk mendapatkan yang demi untuk mengambil yang mutasyabih. Nah, manhajnya penulis Abdul Ilah Al-Arfaj ini, dia ngambil yang mutasyabih, yang belum pasti, sedangkan yang muhkam malah dibuang. Nah, ini orang yang nggak tahu gimana pemahamannya ini, kok bisa sampai demikian. Fa innal muhtamil yuraddu ilal muhkam al mujma' alaihi. Karena kaidahnya sesuatu yang mengandung kemungkinan itu dikembalikan kepada sesuatu yang sudah pasti. Ya. Sesuatu yang masih mengandung kemungkinan dikembalikan kepada sesuatu yang sudah pasti. Toyib. Ini juga menjadi kaidah ya. Al yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang sudah yakin pasti tidak akan hilang dengan keraguan-raguan. Antum yakin sudah berwudu, itu sudah antum pastikan itu. Antum sudah berwudu, yakin antum tadi berangkat dari rumah sudah berwudu. Nah, kemudian datang ketidakpastian, yaitu apakah tadi selama perjalanan saya ini buang angin atau tidak. Maka berarti yang jadikan pegangan yang mana? Yang yakin. Sedangkan yang tadi ada kemungkinan buang angin, ini nggak usah direken, nggak usah ditoleh. Kembalikan kepada yang yakin, yang pasti itu tadi. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita selesai dari syubhat yang ke-6 ya, sebelum kita lanjut ke syubhat yang ke-7, yaitu tentang seorang sahabat yang ketika bermunajat, ya, dia bermunajat dengan sebuah lafal yang kata orang-orang lafal ini adalah lafal yang tidak pernah diajarkan Nabi, tapi kemudian sama Nabi SAW malah dipuji. Padahal Nabi nggak pernah ngajarkan berdoa dengan lafal tersebut. Sebelum kita lanjut ke sini, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Lah, kok baru datang? Sudah mau selesai nih. Hah? Baik, kita lanjutkan. As-sadis, kata Abdul Ilah Al-Arfaj, munajatu rajulin minas sahabati rabbahu azza wa jalla bidu'ain lam yasma'hu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Munajat ini artinya
berdoa secara apa ya? Ya berdoa secara berbisik-bisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat kepada Allah. Jadi ada seorang sahabat yang bermunajat kepada Allah dengan sebuah doa yang tidak pernah doa ini dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam fi halaqatin. Nah, ketika peristiwa sahabat ini berdoa itu, Nabi kebetulan ada di situ. Wa rajulun qa'imun yusalli. Sahabat ini sedang berdiri melaksanakan sholat. Falamma raka'a wa sajada tasyahada wa da'a. Dia rukuk, dia sujud, dia tasyahud, kemudian dia berdoa. Faqala fi du'aihi, maka dia berucap dalam doanya itu, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. La ilaha illa ant, badi'us samawati wal ard. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Perhatikan, orang ini berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu karena engkau bi anna lakal hamd, karena segala puji itu milikmu. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang hak kecuali engkau. Badi'us samawati wal ard, engkaulah yang menciptakan pertama kali langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Ya, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, wahai yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Wes. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi mendengar doa ini, Nabi berkata, laqad da'a bismillahil a'zam. Sungguh orang ini tadi, dia berdoa dengan nama Allah yang paling agung. Ya, dia berdoa dengan nama Allah yang paling agung. Alladzi idza du'iya bihi ajab. Yang kalau Allah dipanggil dengannya, maka dia akan mengijabahinya. Wa idza su'ila bihi a'ta. Dan apabila Allah diminta dengan menggunakan doa tersebut, maka dia akan memberi. Ya, kita ulangi. Sungguh orang ini tadi berdoa dengan menyebut nama Allah yang agung, yang apabila Allah dipanggil, dicelup dengan nama tersebut, maka dia akan mengijabahinya, menjawabnya. Dan apabila Allah diminta dengan nama tersebut, maka dia akan memberi orang yang meminta itu. Kemudian lanjut kata Abdul Ilah Al-Arfaj ini, fahadhihi sighatu du'ain lam yasma'ha dzalika ar-rajulu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sighah. Sighah ini adalah redaksi doa yang belum pernah didengar oleh orang tersebut dari Rasulullah. Jadi Rasulullah belum pernah membaca doa ini. Wal muhim fid du'a amron. Yang ditekankan, yang penting dalam doa tadi dua perkara. Awwaluha salamatu lafdhihi minal khata'i syar'i, yaitu selamatnya doa tersebut dari kesalahan syar'i. Artinya dalam doa tersebut tidak ada kekeliruan-kekeliruan yang syar'i, seperti dia memanggil selain Allah, atau dia mungkin memanggil dengan selain nama Allah. Enggak ada. Yang dipanggil, yang diucapkan dalam doa tersebut semuanya nama-nama siapa? Nama-nama Allah. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Badi'us samawati wal ard, ya, Dzul jalali wal ikram, dan seterusnya. Ya. Tidak ada kekeliruan yang syar'i. Wa tsaniha, dan yang kedua, sihhatu qasdil qalbi ilallah. Benarnya tujuan hati kepada Allah. Jadi orang kalau berdoa itu hatinya tertuju kepada Allah. Jangan cuma lisan tok mengucapkan doa, namun hatinya tidak tertuju kepada Allah. Hatinya sedang tidak meminta kepada Allah. Wala yushtaratu fihi an yakuna bisighatin tauqifiyah.
Maka tidak perlu ada redaksi yang harus ada dalilnya. Ini yang ingin dituju sama dia. Berarti ibadah itu nggak harus ada dalilnya. Buktinya berdoa, yang penting dua tadi. Doanya itu tidak mengandung kekeliruan syar'i, hatinya betul-betul sedang meminta kepada Allah. Adapun teksnya, lafalnya harus ada dalil nggak? Ya ada dalil, ngarangong. Iku maksudnya. Ngarangong wis. Ma'i'tiqadi bi anna kalama khairin nas huwa khairu kalamin nas. Meskipun kata Abdul Ilah Al-Arfaj ini, meskipun saya meyakini sebaik-baik ucapan manusia adalah ucapan Nabi SAW. Maksudnya kalau disuruh milih antara doa yang sahih dari Nabi atau doa yang kita karang, maka kita lebih memilih yang mana? Yang dari Nabi. Tapi nggak dilarang juga kita mengarang-arang doa sendiri. Nah, berarti boleh dong ngarang-ngarang doa. Berarti kalau boleh ngarang doa, boleh ngarang ibadah. Ngerti ya jebakannya ya? Baik. Maka kemudian kita bantah di sini. Kata beliau ada 3 sisi bantahan. Al-wajhul awal, bantahan yang pertama, annahu laisa fi hadzal hadithi anna as-sahabiyya kana mutaqassidan hadzal lafdha min ad-du'a ala wajhid dawam. Dalam hadis ini tidak ada penegasan, tidak ada dalil bahwa sahabat tersebut memang bermaksud dengan lafal doa tersebut dan merutinkannya. Enggak ada. Bisa dipahami ya? Jadi sahabat tadi itu tidak mengkhususkan doa tersebut, lafal doa tersebut. Kemudian doa, lafal doa ini dijadikan sebagai rutinitas. Enggak. Fahuwa idzan minal ibadat wal adaiyatil mutlaqah. Maka ini sama seperti tadi, ibadah yang mutlak. Ya, ibadah yang mutlak. Nah, misalnya gini jamaah, antum namanya doa, request, permintaan. Itu kan macam-macam ya. Ya kan? Antum sekarang minta apa kepada Allah? Rabi mana? Wah, mesti antum. Antum mungkin minta apa? Minta mobil baru. Ya. Allahumma inni as'aluka sayyaratan jadidatan. Ya. Yang namanya minta barang baru yang enggak ada di zaman Nabi SAW. Maka antum minta kepada Allah dengan sighah redaksi tadi. Ya Allah, aku memohon kepadamu sayyarah jadidah, mobil yang baru. Terkabulkan jamaah. Metu masjid langsung antum dapat mobil baru. Maka tidak kemudian antum jadikan redaksi doa tadi kemudian dijadikan sebagai sesuatu yang paten, rutin. Akhirnya antum ijazahkan kepada teman-teman antum. Ana wingi ndonga atik ndonga iki langsung dikabulkan sama Allah. Jajalan ta. Nah, ini baru bid'ah. Ya. Namanya ibadah mutlak, ya sudah mutlak. Tidak terikat dengan lafal-lafal tertentu. Ngerti ya? Tidak terikat dengan susunan-susunan lafal tertentu. Nah, yang jadi masalah ini wirid-wirid yang sering disebarkan oleh sebagian orang, doa ini, doa ini, doa ini, yang itu memang tidak ada dalilnya dari Nabi SAW, tapi dipatenkan urutannya harus baca ini dulu sekian kali, kemudian ya Hayyu ya Qayyum sekian kali, ya kemudian ya Aziz ya Jabbar sekian kali. Itu dipatenkan sama dia. Padahal awalnya yang mengucapkan doa itu mengucapkannya secara mutlak, secara umum. Tapi akhirnya ketika dikabulkan doanya, maka akhirnya diijazahkan kepada orang lain. Akhirnya menjadi sebuah wirid sampai akhirnya dicetak jadi buku.
Ya, rotib apa ini al ini gitu. Itu semua berdasarkan pengalaman pengamalan yang dilakukan oleh Al Habib Fulan, dilakukan oleh Syekh Fulan. Ya, nggak boleh. Kalau Anda mau mematenkan satu redaksi doa, maka cuman ada yang paten dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain Nabi, paten atau mutlak? Mutlak, mutlak, nggak usah dipatenkan. Antum mau doa apa terserah. Ya. Kemudian kata beliau, wal qawlu bi annahu yataqassadahu li dzatihi fi kulli salatin yalzamu alaihi al-itsbat. Bagi yang mengatakan bahwa sahabat tersebut itu mengucapkan doa tadi di setiap sholat, maka dia wajib mendatangkan dalil. Fafarqun bainad du'a bila taqassudin li dzatihi alladhi yudakhilu fi jumlatid du'a alladhi amarona bihi wa baina taqassudi du'ain muayyanin li dzatihi. Maka bedakan antara doa yang mutlak tanpa kita maksudkan lafalnya itu tadi. Ya, di mana doa ini memang secara asal boleh kita berdoa dengan lafal apapun, dengan sighah apapun. Bedakan itu dengan doa yang memang secara khusus lafalnya itu sudah paten dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua hal yang berbeda. Falamma kana fi'luhu muhtamilan lam yasih hamluhu 'ala al-ihtimal alladhi yu'aridul adillatal wal athar wal ijma'. Al-wajhu tsani, bantahan yang kedua. Annal ulama yatanaqaluna al-haditsa syarhan wa bayanan wa lam yafham ahadun minhum anna hadza dalilun ala annal ibadati ghairu tauqif. Ini sama seperti bantahan yang sebelumnya. Para ulama ngerti loh hadis ini. Mereka meriwayatkan hadis ini dari zaman ke zaman dan mensyarah hadis ini. Namun tidak didapati seorang pun di antara mereka yang memahami hadis ini seperti pemahaman kalian. Bahwasanya boleh beribadah tanpa dalil. Kemudian al-wajhu tsalits, bantahan yang ketiga, annal adillata wal athar wal ijma' wadihatun fi annal ibadat ala tauqif wal hadar. Ini sama juga seperti sebelumnya, dalil-dalil ijma' sangat jelas bahwa ibadah harus dengan dalil. Selesai dari syubhat yang ke-7. Insyaallah syubhat yang ke-8 ini mungkin kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, yaitu tentang kalimat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ketika i'tidal. Ini kita sering dapati sebagian orang sering i'tidal dengan mengucapkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Baik, sebelum kita tutup, kalau ada mau ditanyakan. Iya, kebiasaan Nabi membaca surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah itu ketika sholat Jumat dan sholat Id. Itu diriwayatkan oleh para sahabat. Memang Nabi SAW membaca itu. Demikian juga surat Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Ya, surat Al-Qamar itu juga sering dibaca oleh Nabi ketika sholat Id. Nah, jadi memang kita atau imam membaca surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah itu karena mengkhususkan sholat Jumatnya. Nah, itu boleh. Tapi yang jadi bid'ah itu adalah, yaitu terkadang kita dapati imam membaca ayat yang sesuai dengan isi khutbahnya. Ngerti kan, Tom? Jadi ketika khutbah dia itu membawakan sebuah ayat. Nah, selesai khutbah, pas sholat, itu ayat tadi itu dibaca ketika sholat, memang dikhususkan sama dia. Maka ini bid'ah. Ya. Dan ini kita juga kena. Dan kita baru tahu beberapa bulan yang lalu dari kajian Syekh Abdul Aziz Ar-Royis.
Ya, Syekh Abdul Aziz Rois punya kajian tentang kekeliruan imam sholat. Maka ketika kita lihat salah satu kekeliruan imam adalah yaitu dia sengaja membaca surat yang disesuaikan dengan khutbah yang dia sampaikan. Tapi kalau dia nggak ada niatan untuk itu, ya nggak ada niatan untuk itu karena memang dia baca saja. Tidak ada niatan untuk supaya match dengan khutbahnya, maka ini hukumnya boleh. Tapi kalau sengaja supaya match, supaya cocok antara khutbah dengan sholatnya, maka ini bid'ah. Karena kenapa kok bid'ah? Karena itu mengkhususkan berarti. Sedangkan mengkhususkan harus ada apanya? Dalil. Sedangkan itu tidak ada dalilnya. Ya, wallahu a'lam. Demikian juga membaca surat apa ketika Jumat subuh. Kebiasaan Nabi as-sajdah dan hal ata alal insan. Ya, itu dikhususkan memang. Ya. Wallahu a'lam. Jadi kalau mau mengkhususkan sesuatu harus ada dalil. Jangan tahu-tahu mengkhususkan sendiri. Misalnya antum lagi sholat di Masjid Al-Ikhlas, maka antum baca surat Al-Ikhlas. Memang sengaja tujuannya adalah karena tempatnya. Ya, antum sholat di Masjid Al-Kautsar, mocone surat Al-Kautsar. Ya, Masjid Ibrahim, mocone surat Ibrahim. Memang mengkhususkan niatnya dia. Bukan berarti surat Ibrahim nggak boleh dibaca di masjid ini, bukan. Tapi apa tujuannya? Kalau tujuannya saya membaca surat Ibrahim karena tempat ini namanya Masjid Ibrahim, bid'ah. Tapi kalau ada imam, nggak ada niatan dia untuk supaya match mengkhususkan surat Ibrahim karena Masjid Ibrahim, nggak ada niatan seperti itu. Memang kebetulan tutup surat Ibrahim deh. Maka dibaca surat Ibrahim ini. Maka bid'ah enggak? Tidak, itu mutlak namanya. Apalagi yang antum sering dapati? Kalau itu sudah sering ya kita sampaikan yang surat Yusuf itu ya. Ya, karena hamil. Sudah sering kita sampaikan. Ketika Idul Adha, maka dia baca surat Al-Baqarah. Ya, karena dia mau kurban sapi. Ya, kan sama kan? Al-Baqarah gitu. Memang dia sengaja membaca surat Al-Baqarah itu karena tujuannya adalah hari ini hari Idul Adha dan saya mau nyembelih sapi. Ayo ada saja gitu, nggak ada habisnya gitu-gitu itu. Ini mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.